Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di pagi hari ini kita bisa kembali mempelajari kitab Bulughul Maram. Yang masih kita bahas adalah masalah melanjutkan ya, masalah haid ya. Bab haid. Salam salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, para keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyampaikan hadis nomor 6 kalau dalam kitab ini. Masing-masing beda nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu an, annal yahuda kanu idza khadatil mar'atu fihim lam yu'akkiluha. Ya. Bahwasanya mereka orang-orang Yahudi apabila istri mereka haid maka mereka tidak makan bersama istrinya. Jadi makan tidak mau mereka, diceritakan oleh Anas, karena dianggap wanita yang haid adalah najis, maka tidak boleh mereka itu berinteraksi dengan istrinya, termasuk dalam urusan makan ya, makan bersama ya. Kebiasaan mereka ini, mereka buatkan kamar khusus untuk istri-istri yang sedang haid ya, itu dulu, nggak tahu sekarang ya, karena setiap perilaku akan terjadi perubahan-perubahan ya. Wallahu alam kalau yang sekarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in, berbuatlah segala sesuatu kepada istrimu, silahkan makan, minum, bergaul dan sebagainya, illan nikah, kecuali nikah. Nikah yang dimaksud adalah jima ya, bukan berarti menikah ulang ya. Yang dimaksud adalah jima. Rawahu Muslim ya. Kemudian hadis ini sebenarnya telah menjelaskan maksud firman Allah Ta'ala, qul huwa adan fa'tajilun nisaa fil mahid. Katakanlah dia adalah kotor, jauhilah wanita atau istri-istrimu itu ketika haid ya. Menjauh itu maksudnya menjauh dari berhubungan suami istri, bukan ketika didekati istrinya lalu dia menyingkir, bukan. Karena yang najis adalah darah haidnya, bukan badannya ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna ya, dan janganlah kalian mendekati mereka itu sampai mereka suci. Jadi kalau sudah suci, kemudian tandanya suci itu kan mandi junub ya, mandi junub baru boleh suami berhubungan suami istri. Tidak boleh misalkan apa? Sudah suci ya, misalkan sudah berhenti darah haidnya, belum junub,
lalu berhubungan tidak boleh. Mungkin mikirnya mesisan wis timbang atus ping pindho nggih. Tidak boleh seperti itu. Karena Al-Qur'an menyatakan supaya istrinya itu dalam keadaan apa? Suci. Di antara cara bersuci untuk hadas besar ya adalah dengan mandi junub. Jika memang sakit atau tidak ada air bisa tayamum. Kan begitu. Ya. Oleh karena itu ketika seorang istri itu haid ya, maka makan bersama, duduk bersama, tidur bersama dan lain sebagainya itu boleh ya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada yang ekstrim ya dalam pandangan agama ini kan ekstrim ya. Ada yang bahkan boleh melakukan hubungan suami istri. Ada, ini jelas melanggar syariat agama kita ya. Nah, begitu ya. Ini keterangan tentang masalah apa namanya suami bergaul dengan istrinya ketika haid ya. Haid kan berbeda dengan istikhadah ya. Kalau istikhadah yang kemarin kita bahas adalah kedudukannya sama dengan orang yang suci karena itu penyakit ya, karena itu penyakit dan penyakit ini bisa disebabkan oleh gangguan medis atau gangguan dari setan ya. Kalau misalkan dianalisa dokter enggak ada penyakitnya kemudian sudah diobati tidak ada hasil yang memuaskan, bisa ditempuh sebagaimana yang telah kita ketahui ya, bisa dibacakan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, hadis untuk bisa penyembuhannya. Insyaallah begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintah kepadaku, fa atazira, maka aku memakai sarung, fa yubashiruni, maka beliau mubasarah denganku. Basyaru yubasyiru itu menempelkan kulitnya, saling menempelkan kulit ya, memeluk atau apa atau mencium dan sebagainya. Wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid, muttafaqun alaih ya. Jadi ini artinya yusiku basyaratahu bi basyarati fi madhunal izar ya. Yaitu menempelkan kulitnya dengan kulitku ya. Dan ini tidak dijelaskan bahwa Nabi Muhammad istimta' minha, inama fi ilsaqil basyarah ya, basyarah bil basyarah. Jadi bukan bersenang-senang dalam artian istimta' itu ya misalkan bercumbu atau yang lain, tapi hanya menempelkan kulit, diceritakan oleh Aisyah begitu. Tapi yang jelas di dalam hadis ya yang tadi kita baca, para ulama ada yang memahami boleh ya, sekalipun berjumbu boleh. Yang jelas isna'u kulla syai'in illan nikah, silakan berbuat apa saja dengan istrimu kecuali an-nikah. An-nikah itu adalah yang dimaksud adalah jima ya, berhubungan suami istri ya. Kemudian bagaimana kalau seorang suami itu menjima istrinya ketika haid? Mungkin terjadi kan, tapi ya sulit mencari ini, enggak mungkin ngaku ya. Ya. Maka fa amma lau jama'a wa hiya haidun fa innahu ya yuqsimu ijma'an ya wala yajibu alaihi syai' ya. Jadi ketika seorang suami ini menjima istrinya dalam keadaan haid, dia dosa. Dia dosa, dan ini dikatakan ijma'an apa?
sebagaimana ijma' para ulama fikih. Dan dia tidak perlu melakukan sesuatu. Artinya ya tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kafarahnya gitu. Tidak ada kafarahnya. Beda dengan ketika dia puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan menjima istrinya dalam keadaan suci itu ya. Bukan dalam keadaan haid. Maka dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada, sekarang jelas nggak bisa dilaksanakan karena budak sudah nggak ada ya. Yang kedua adalah saumu sahraini mutatabi'ain ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, kenapa? Bersedekah untuk 60 fakir miskin. Kalau nggak bisa, memang nggak ada, ya sudah. Ya. Bahkan waktu itu sahabat yang melakukan itu, Nabi mendapat sedekah pemberian ya, pemberian hadiah dari orang lain, bukan sedekah, sekeranjang kurma. Ya, lalu dia bertanya, kok ya mentolong ya namanya orang macam-macam ya. Afqaru minna, apakah sedekah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dari saya Rasulullah. Saya ini paling miskin di Madinah. Akhirnya Nabi tertawang. Yes PN wes. Ya. Jadi memang beban syariat itu tidak mampu ditanggung, maka bebas dia. Ya. Tapi yang melakukan harus banyak melakukan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dosa kan wajib untuk ditobati dan diistighfari. Nah, begitu. Ini berbeda dengan hadis yang di bawahnya kitab ya. Ini ada yang menyatakan bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, tapi hadis ini tidak sahih ya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa ya khaidun, terhadap orang yang mendatangi istrinya dan istri itu dalam keadaan haid. Qala tasaddaqu bidinarin au binisfi dinar, hendaklah dia bersedekah dengan uang 1 dinar atau setengah dinar ya. Rawahu Khamsah sahih Hakim wa Ibnu Al-Qattan wa Jahiru waqfahu ya. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini ya, perawi-perawinya muttaribah, dan Imam Syafi'i mengatakan lau kana hadzal hadits sabitan la akhadnahu bihi, andai kata ya hadis ini sahih kata Imam Syafi'i, pasti saya ambil sebagai dalil ya. Karena tidak sahih, yang enggak perlu melakukan apa-apa, cukup bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa hadis ini baik sanad maupun matanya mutharib, guncang ya. Ya. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil ketika seseorang berhubungan suami istri, berhubungan suami istri cukup mengeluarkan uang 1 dinar atau 2 dinar. 1 dinar itu kira-kira ya 4 gram lebih sedikit, yang 4 jutaan. Kalau orang punya kan bisa, Pak. Ya, yang kaya-kaya, yang enggak punya enggak bisa ya. Tapi sekali lagi hadis ini menurut beliau di antaranya Imam As-Syafi'i ya dan Abdullah Ibnul Bar dinyatakan tidak sahih, dan beliau tidak menjadikan ini sebagai dalil atas kafarah atau hukuman tebusan atas seorang suami yang menyetubui istrinya dalam keadaan haid. Makanya orang harus mengenali dirinya sendiri, Pak. Ya, kalau dia misalkan punya nafsu syahwat yang besar, ojo macam-macam ya. Ya, tapi kalau dia bisa mengendalikan seperti mubasyarah, mencium dan sebagainya, tidak apa-apa. Kalau dia memang punya kemampuan untuk menahan diri. Ya seperti Nabi pernah ditanya dalam kasus puasa sebenarnya. Puasa Ramadan, ya di majelis seperti ini ada yang tanya,
ya Rasulullah, uqabbilun nisa wa ana shaim. Ada seorang tua yang bertanya, ya Nabi Muhammad, apakah saya boleh mencium istri saya ini sedangkan saya sedang puasa gitu. Dipandang oleh Nabi, diperhatikan, Nabi ini analisanya tinggi loh Pak, melihat orang itu. Melihat sudah tahu ya, orang ini. Makanya kadang sabdanya beda-beda itu ya. Apa Islam yang baik, orang ini kurangnya ini disampaikan. Ya beda dengan kita kan kira-kira ya. Kalau Nabi kan ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat ya, dan kebenarannya pasti dipastikan benar. Beda dengan kita ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, kamu boleh mencium istrimu ketika kamu puasa." Akhirnya ada seorang pemuda yang baru menikah ngacung juga. Pertanyaannya sama persis. Kalau sa angsal Nabi, dilihat kamu nggak boleh, kamu nggak boleh. Loh, pertanyaannya podo, jawabannya beda. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya orang tua itu lebih mampu menahan diri dari nafsu syahwatnya itu. Jadi maka kemudian imam ulama fikih mengatakan hukum itu diputuskan berdasarkan sebab, ada ilatnya ya, sebabnya itu bisa berbeda, maka lahirlah hukum yang berbeda. Bukan mencela-mencela itu, yaitu fleksibel. Saged diterami ya, kalau lajengaken. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza khadatil mar'atu, ya, alaisa apakah bukan atau bukankah, idza khadat apabila khad al mar'atu seorang wanita, lam tusalli tidaklah salat dia, walam tasum dan tidaklah puasa. Muttafaqun alaih fi hadisin tawil, dalam hadis yang panjang. Itu ketika Nabi SAW menyampaikan fadzalika min nuqsati diniha, itulah kekurangan agama para wanita. Nah, ketika diterangkan ini, orang yang beriman menangkap, wanita-wanita yang beriman menangkap, oh iya saya itu punya kekurangan. Kalau enggak beriman, ngomongnya apa? Itu Nabi tidak adil, ya bias gender gitu ya. Ya silakan nggih. Kudune lanang mbek wedok dipadakno. Kok ini dibeda-bedakan? Ya. Syariat Islam itu berarti tidak adil. Itu kan pikiran-pikiran racun yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Betul Pak ya? Ya seperti yang sering dibahas itu adalah perkawinan Rasulullah dengan Aisyah ya. Iya kan? Disoal itu. Saniki nggih. Lamen nak semerap Abu Jahal Abu Lahab, kafir nggih. Pernah mempermasalahkan pernikahan Nabi, kula takoni. Dengan Aisyah, pernah enggak? Sampai nanti mau literatur atau apa, orang jahiliyah itu mempersoalkan perkawinan Nabi Muhammad, enggak pernah. Kenapa? Tradisi mereka dahulu enggak apa-apa. Wong mbaya awak dhewe yang ngono kok, biyen umur 13, sampe tanggalkan bapak-bapak yang sepuh niku. Dulu ya, wanita umur 12, 13 menikah enggak Pak di sini? Menikah, enggak ada apa-apa. Sekarang ada pernikahan di bawah umur, melanggar hak asasi, macam-macam. Produk-produk hukum yang untuk ya menohok Nabi sebenarnya ya. Kalau kemudian ada beberapa orang yang mempersoalkan Arabisasi ya, di Arab no gitu. Kemudian yang saya lihat ini bukan Arabnya sebenarnya ada yang disikat ya. Itu Nabi kan juga orang Arab, gitu. Al-Quran kita juga bahasa Arab. Ada target-target yang harus jenengan ketahui. Orang kafir kalau ngomong itu mesti ada tujuannya. Maka jenengan harus hati-hatilah ya. Jangan kemudian menangkap itu dengan tanpa
analisa. Nek mangan iku kudu dikecapi napa kudu dilek langsung. Kan dikecapi sih, enak tegak. Kalau dirasakno kok gini ya, bisa diludahkan lagi kan, dilepeh kan ya. Sama dengan informasi seperti itu. Makanya wanita yang haid semacam ini ya, maka ketika puasa Ramadan dia kehilangan kesempatan minimal 6 sampai 7 atau mungkin lebih kurang begitu. Demikian pula dengan sholatnya berapa hilang. Kalau puasanya masih bisa qadha ya. Di qadha. Kalau sholatnya ketika haid ya tidak. Ya. Kata Aisyah, nahnu nakhid, kami wanita-wanita yang haid. La nu'maru bi qadha'is shalah. Kami tidak perintah untuk nyauri salat ketika haid. Wa nu'maru bi qadha'is shiyam, dan diperintahkan untuk nyauri puasa. Maka satu amalan yang dikerjakan bukan pada waktu yang ditetapkan itu namanya qadha. Katanya, kalau jenengan misalkan ketiduran subuh ketiduran, bangunnya jam 6, itu namanya qadha. Dalam bahasanya fikih istilah, saya mengqadha salat karena tadi ketiduran. Boleh, karena cara mengqadha salat itu seperti itu. Tidak nunggu subuhnya nanti, Pak. Tidak, subuhnya nanti kemudian diqadha. Misalkan jenengan sekarang katakanlah kesiangan, ya, kadangan. Lalu jenengan bangun saat telah habis waktu subuh. Kapan waktu sholat? Kata Nabi ketika bangun. Nabi pernah kesiangan sholat subuh bersama para sahabat. Itu saat peperangan, kemudian tiba waktu istirahat, ya, Nabi istirahat. Kemudian Nabi mengatakan pada Bilal waktu itu, wahai Bilal, silakan engkau istirahat, aku berjaga menunggu subuh. Yang namanya Bilal itu kan ya sopan santunnya pada Nabi itu kan tinggi ya. Perasaannya juga peka. Mosok Kanjeng Nabi dikongkon jaga awak dhewe turu, enggak lah. Nabi jenengan mawon sing sare gitu. Akhirnya apa? Keturun kabeh. Ya. Karena saking payahnya telah melakukan perjalanan yang jauh. Yang pertama kali bangun Abu Bakar di Bukhari itu diceritakan. Abu Bakar juga sungkan ganggu tidurnya Nabi. Lalu Nabi bangun ketika kakinya ini sudah kena sinar matahari. Padang ya, padang. Itu di Al-Lu'lu' Wal-Marjan juga ada kisahnya. Maka saat itu Nabi bangun, disuruh bangun semua, diperintahkan untuk berwudu. Lalu beliau sholat qobliyah subuh. Adzan dulu qobliyah subuh, lalu sholat berjamaah subuh. Diadzani, Pak. Padahal ya sudah padang. Itu memang gitu caranya. Jangan nunggu subuhnya besok gitu. Siapa yang jamin jenengan urip ya? Yang kedua, kalau lupa ketika ingat. Sholat kok bisa lupa? Bisa, Pak. Rumangsane wis sholat padahal belum sholat. Saya pernah ngalami itu ya. Ya di Mojokerto ngisi akikah itu. Saya mau sholat sebenarnya, mau sholat dulu isya lalu ngisi akikah. Orang-orang itu kalau diundang akikah atau walimah kan tertib, Pak ya. Ya tepat waktu lah ya. Kalau diundang rapat kan molor, langkah biasa ya. Tapi kalau diundang kenduran kan cepat. Bahkan jenengan yang jamaah habis isya itu datang nu kari wisan. Nggih, wis kopian kabeh sarungan. Akhirnya oleh tuan rumah jenengan isi langsung Ustaz. Nggih, Ben. Akhirnya kalau habis itu makan kan, saya pulang lupa kalau saya belum sholat, lupa betul. Akhirnya sampai rumah ya
tidur, insya Allah malam itu saya juga bangun malam sebenarnya. Ya sholat subuh nggih, tapi belum ingat kalau saya belum sholat isya, belum ingat. Baru menjelang duhur itu eling. Ya sholat isya waktu itu, tidak nunggu besoknya, karena Nabi menyatakan ketika kamu ingat silahkan mengqadha salat. Ini kadang engkel-engkelan istilah qadha itu gak ono ya. Itu qadha namanya apa? Mengerjakan satu amalan yang bukan pada waktu yang ditentukan disebut dengan qadha. Tanya begitu. Makanya teman-teman yang pakai usolli itu kan ada adaan lillahi ta'ala, ada qadhaan lillahi ta'ala gitu. Adaan ditanya dikerjakan pada saat waktunya, kalau qadhaan dikerjakan keluar dari pada waktunya. Begitu. Nah, itu tulisannya. Makanya wanita-wanita itu diperintahkan dalam hadis-hadis yang lain itu ya supaya mereka apa? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Kenapa? Karena mereka itu punya kekurangan dalam urusan agama, yaitu apa? Kurang salatnya dan kurang puasanya. Apalagi ada laki-laki yang sergap banget ya. Nah, maka ini wanita harus menyadari betul. Dia harus apa namanya? Betul-betul menjaga salatnya dan puasanya. Karena itu pintu surga bagi mereka serta taat kepada suaminya. Ya. Ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat sahraha wa ta'at ba'laha, kan begitu. Siapa saja seorang istri, seorang wanita yang salat 5 waktu lalu puasa Ramadan, dia puasa Ramadan dengan baik, salatnya baik, kemudian mentaati suaminya, taat pada suaminya untuk hal-hal yang baik, dia taat. Ini persoalan banyak para wanita ini. Taat nang bojo lho wangel, nek taat nang Allah gampang. Karena Allah sudah kedudukannya itu sangat tinggi menurut pandangan setiap orang. Rasulullah juga demikian. Nek bojo, ini ujian juga. Bojo ini kualitas imannya di bawah dia. Nggih, ada ndak itu? Suaminya itu nggugah subuh. Itu saya punya teman cerita. Mesti nggugah. Kudune nak idealnya sing lanang nggugah sing wedok nggih. Tapi ini yang terjadi apa? Istri membangunkan suami. Itu kalau ngomong merintah-merintah kan iso diwalik. Sampeyan gak tepak ya, kan begitu ya. Nah, maka ini tetap si istri hendaklah taat ketika perintah suami itu benar, tidak menyimpan dari agama. Kalau mampu begini, kata Nabi, silahkan dia masuk surga lewat pintu mana saja yang ia suka. Enak wong wedok niku. Tapi saya sering dapat aduan dari bapak-bapak itu, wanita itu paling sulit taat pada suami, Mbak. Itu godaan setan ini. Karena tahu perilaku tiap harinya, gitu. Apalagi suaminya dilihat banyak kekurangan, ini kan bahaya sekali. Maka ini masing-masing kita sebagai seorang suami atau istri harus tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saya ditami ya, seperti itu. Supaya apa? Ibu-ibu itu betul-betul bisa nanti memegang kunci surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, apabila ada seorang wanita ini ya, kemudian meninggal dunia dulu, seperti istri saya meninggal dunia dulu. Lalu suaminya ridha dengan perilaku, akhlak, kebaikan istrinya itu. Ya, suaminya ridha. Enggak kecewa atau nggih? Senang. Maka si istri yang demikian itu insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah. Gampang rasanya wong wedok mlebu swarga itu nggih, di dalam banyak hadis. Tapi ternyata Nabi pernah melihat ternyata yang ngebeki neraka niku napa? Wong wedok. Berarti sampean didik nggih. Kan kalimatnya aku melihat penghuni neraka yang terbanyak. Berarti lanang ya akeh, nek terbanyak iku ya lanang ya banyak. Kalau banyak tok berarti sedikit nggih ya. Kalau ada ungkapan hadis ini paling sahih
berarti ada hadis lain yang juga sahih, ngoten lho. Nek hadis ini sahih, kemungkinan yang lain hasan atau dhaif, kan begitu. Iku lho paling ganteng, berarti yang hadir ganteng semua. Kalau iku ganteng berarti liyane elek, kan ngoten nggih. Bahasa kan begitu nggih. Paham nggih? Nah itu. Makanya apa yang menyebabkan wanita itu masuk neraka? Yakfurunal ihsan wa yakfurunal asir. Itu yang banyak. Mengingkari kebaikan suami dan mengingkari suaminya, ya. Ya, tidak kurang syukur terhadap suaminya. Sampai ada wanita yang bilang, ya, ketika dia menjadi istri bertahun-tahun sudah dicukupi oleh suaminya, suatu saat suaminya melakukan hal yang kurang menurut dia, lalu dia ngomong, saat joget dari bojo sampean gak tahu enak aku. Ini kan seakan-akan suaminya gak pernah berlaku baik, kurang neriman, ngoten ya? Sik kurang ya. Padahal saya perhatikan hampir rata loh, saya tanya anak-anak juga nggih sekolah. Ibu-ibu juga saya tanya. Yang kerja itu kan rata-rata bapak-bapak. Betul Pak ya? Rata-rata loh, penghasilan utama kan bapak-bapak. Ya ada wanita yang kerja. Tapi klambine akeh pundi, Pak? Sing nyambut gawe kali sing gak. Klambine teng griyane lho. Lemari. Nah, lah ngoten ae sing Pak. Itu katanya kurang sepatunya berapa macam. Model pakainya berapa model. Kalau laki-laki modelnya sederhana, klambine nggih. Ngene mboten. Ini ibu-ibu harus menyadari hal itu, maka belajar bersyukur kepada suami, belajar mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka supaya hidupnya menjadi baik. Kalau orang itu kurang syukur nggak bisa bahagia, Pak. Masih dikai piro nggak akan pernah bahagia. Ya, maka orang yang tidak bisa bersyukur kepada hal yang sedikit juga akan tidak bisa bersyukur ketika orang itu diberi nikmat yang banyak. Makanya jenengan saya pandai bersyukur tuh. Kadang-kadang ya namanya dalam praktek kehidupan itu betul-betul kita diuji Allah kadang-kadang. Ringan-ringan saja ujian ini. Misalnya berkat Pak ya. Oleh berkat nggih. Diangkat kok abot, dibuka ya Allah. Bisa jadi kan itu. Alhamdulillah ketika nerimo alhamdulillah barang dibuka. Ya Allah. Tak kira kan bisa gitu. Iya, diberi hadiah juga gitu, adik-adik ya. Kotake gede, dikai ayahe, dibungkus rapi. Makasih ya, makasih. Barang dibuka, Allah. Kira-kira yang dicatat ya Allahnya apa alhamdulillahnya itu? Karena yang terakhir ya Allahnya. Makanya kemudian setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, mari belajar untuk bersyukur. Kenapa saya mengatakan belajar? Wong jari Al-Quran itu qalilan ma tashkurun. Ya, sedikit sekali kalian yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat. Yang saya lihat itu manusia itu tertipu oleh nikmat sehat dan sempat. Jangan tinggalin. Roto-roto gagal dalam memanfaatkan dua nikmat ini. Rasulullah menyatakan itu. Ya, jangan persani mau. Kaisar bertahun-tahun tidak melakukan apa-apa, dikasih kesempatan tidak juga digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nek wis loro kain ngomong, lah yo biyen lapo, les getun niku tiba napa? Masih beruntung kalau dia getun di dunia. Kalau getun di akhirat sudah selesai. Nggih ta? Getun sak marine sakaratul maut selesai. Kata Nabi begitu. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah terima taubat hambanya selama belum yughargir. Yughargir itu para ulama mengatakan suara air masuk ke tanah yang kering, semerap. Nek enten telo-telo terus ana banyu, nek banyune muni napa? Krok-krok. Itu suara tenggorokan yang hampir meninggal dunia. Sudah diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala sebagaimana Fir'aun kan taubat ketika sudah sakaratul maut. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan di pengajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita barokah ilmu. Nggih. Nggih.
Nggih. Nggih. Kain, kain. Ya memang kalau melihat keumuman hadis isna'u kulla shay'in illa nikah, ya tidak mengapa yang semacam itu, ya. Kenapa? Karena memang barangkali ya, namanya orang kan kita nggak tahu. Ada suami itu yang syahwatnya sangat besar. Kalau dia tidak begitu, Pak, bisa melakukan hal yang tidak baik. Wong ada orang itu yang ngapunten memang ini di luar kenormalan ya. Ada yang harus seperti itu tiap hari berkali-kali. Maka yang semacam kan nama orang hiper ya. Ini orang semacam itu sangat dianjurkan untuk ta'addud, Pak. Menikah lebih dari satu. Karena apa? Kasihan istrinya. Kan begitu. Karena dia punya syahwat yang sangat besar. Ketika itu dengan tujuan supaya dia tidak jatuh kepada dosa yang lebih besar lagi, kepada zina, kepada yang lain, monggo mawon. Ya, tidak mengapa. Tapi jauh lebih baik apabila dia melaksanakan puasa. Karena Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu puasa. Karena puasa itu adalah benteng, ya, bagi dirimu. Daripada dilampiaskan untuk hal-hal yang ya boleh, tapi kan kurang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.